sama, tapi strateginya berbeda karena draftnya ini lumayan cukup jauh. Based on the draft, Chippy, Dewa atau RRQ? RRQ. Oke, kalau menurut Polius, based on the draft sepertinya Dewa. Kita bakal melihat aja inilah dia game yang kedua dari RRQ Mika versus Dewa United Eve bareng sama Kolius dan juga Chippy tentunya. Dan buat teman-teman di rumah, Chippy ingetin sebelumnya karena ini udah hari badak nasional, kalian wajib banget untuk cari teman mabar di Lita karena Lita adalah teman mabar kalian setiap saat. Walaupun kini Enji udah mulai terkikis, udah ada 2 hero bala bantu ada RRQ Mika yang mengarah karena purple buat ngikutin long Cherry. Lagi-lagi Cherry terganggu karena pergerakan dari seorang Enji yang mulai membuat first blood berhasil diamankan oleh Dewa United Eve. Yogai juga masih belum mau pulang karena bisa terkikis, HP-nya membuat RRQ pun harus mundur. Cherry pun sama. Namun Ash ini kalau masih maksain bahaya banget. Cherry level 2, dia bisa pakai kabel, itu bisa habis semua. Dan ini dia udah level 2, steel kabelnya bakal langsung dikeluarin satu persatu. Sudah mulai dilepaskan Yogoi, tapi ternyata Cherry dari sekarat banget. Sayang banget dia tadi nggak memanfaatkan, lumayan cukup cepat. Dan purple buff-nya tercuri oleh seorang S. Itulah kenapa tadi penggunaan energi dari steel kabelnya boros banget. Ya, benar banget. Dan masih belum bisa optimal untuk bisa menambahkan satu hero dari tim RRQ Mika. Dan kini Lele Pingkan lagi-lagi hadir dari orange buff-nya membuat Cherry harus hati-hati. Udah mulai coba untuk di stand-by begitu saja dan Hook mengarah ke arah satu keluar orange buff. Dan Lele Pingkan masih mengganggu pergerakan dari seorang Cherry, membuat Cherry harus membuang-buang waktunya untuk mundur ke arah belakang terlebih dahulu sebelum berkutat karena jungle pattern yang ia miliki. Oke, dan ini ya kelihatannya RRQ Mika sengaja melepas Fanny untuk bisa memancing supaya digunakan oleh Dewa United Eve, dan bahkan jungle ini benar-benar dirusuhin banget sama RRQ Mika. Cherry pun akhirnya lebih milih untuk mode back, langsung pindah ke jungle monster yang ada di sebelah kanan layar kaca. Ini udah mulai one kill situation lagi dari Ichel dan juga JD. Dimana JD harus mulai hati-hati maju ke arah depan, dan JD-nya untuk mengikis Ichel. Udah ada bala bantuan dari JD untuk teman-teman Dewa United Eve, dimana 2 hero Dewa United ada di area bawah. Cherry mengambil possibility jungle pattern dari RRQ Mika, dan bahkan Enji sedang dalam perjalanan. Dia udah mulai mengoptimalkan posisinya untuk ada di depan batang hidung seorang Jamie. Sudah mulai mundur di sana, Speedy Light Kill udah mulai diaktifkan gitu saja. Dan Enji sudah mulai terkikis dari health bar-nya. Tapi dari sisi Enji masih bisa men-sustain dealing damage yang diberikan yang membuat dari JD-nya mundur ke arah belakang. Oke, terjadi perbedaan 2 level. Ingat di meta yang sekarang, jika jungler tim A beda 2 level dengan jungler tim B, maka jungler tim A bakal mendapatkan XP lebih banyak untuk bisa membantu dia bersaing. Tapi ini dia Iron Hook ya, ternyata connect menuju ke arah Cherry. Udah mulai langsung di Bloody Hunt begitu saja, dan Arachi-nya langsung tumbang. Yes, kita bisa lihat juga di mana Arachi harus tumbang. 2 untuk 1 dari segi kill count, dan Masya udah mulai mengambilkan posisinya walaupun Enhance Chains sudah mulai dibuka begitu saja mengarah seorang Jamie. Coba untuk mulai memotong pergerakan dari wave minion, dan JD pun harus berlindung di arah balik utara tier 2. Minion menunjang pergerakan RRQ Mika akan memasuki satu buah utara tier pertama yang dimiliki oleh seorang Jamie, membuat Ichel diberikan space sedemikian hingga untuk melakukan plating terhadap gold shield yang terbalut dari kawan-kawan Dewa United Eve. Oke, beda gold 2000, bahkan Fanny-nya di sini belum bisa untuk terlalu bersinar walaupun udah dapetin 1 poin kill. Dan lihat outer bottom turret di mana yang menjadi titik tempat jadinya kembali, ya kan, dalam kondisi yang aman, hampir saja hancur. Dan Ichel-nya pun kali ini bakal mencoba untuk menggempur. Ini kalau nggak di backup langsung hancur harusnya karena udah gak ada minion. Dan lihat Jenny-nya pun gak mau maju ke outer bottom turret. Dia lebih milih untuk yaudah standby aja di rumput, udah pasti hancur. Iya, karena dia gak mau mengambil resiko tentunya ya. Dan kini ada udah mentarkan satu hero, dan ada follow up dari seorang Lele Pingkan membuat dia pun berhasil mengambil 1 hero Jawa dari Dewa United Eve. Dan kini mereka benar-benar harus berpikir keras karena di menit yang ketiga kesenjangan sosial benar-benar sudah mulai terlihat dari kedua belah pihak. Khususnya dari Dewa United Eve kini ya benar-benar harus mulai memikirkan cara untuk mendapatkan setidaknya kompensasi atas ketertinggalan yang mereka alami. Yes. Dari segi gold ya, apalagi memang RRQ kan tadi dia berhasil untuk plating outer bottom turret kan. Tapi lihat Lele Pingkan mencoba untuk masuk dengan Falling Star Moon-nya. Enji sedikit kena terrified karena ada Shadow Strike, dan Enji-nya pun tumbang. Lelenya sendirian bakal langsung diajar sama 3 hero sekaligus, dan Lele juga harus ter-take down. Meanwhile, Purple Buff langsung benar-benar dihajar sama Enhanced Sword dan berhasil lagi dicuri sama RRQ. Oke, outer turret energy shock akan hilang dalam waktu 30 detik lagi. Kini Diogo itu menjadi bulan-bulan dari 2 hero. Kenji masih belum lebih. Bird of Order dibuka tutup saja kolom lebih jauh lagi dengan ada Ash yang datang untuk memberikan bola bantuan membuat Kenji harus mundur untuk menghindari serangan yang diberikan. Namun Dewa United Eve tidak ada observasi terhadap objektif Turtle membuat mereka akan kehilangan kembali objektif tersebut. Dan Turtle berhasil diamankan secara free RRQ Mika. Oke, Cherry tanpa Purple Buff ini seperti capung yang masih berwarna biru ya. Iya,
Ya kan, anak capung tuh, belum Anak warna capung, hijau. masih Betul. kecil. Jadi terbangnya nggak bisa lama-lama Benar banget. karena energinya juga cepat habis yang membuat harus bolak-balik ke arah base. At least memang ketika momen seperti ini nih, kayak gimana caranya dia bisa keep up dengan gold, perbedaan dari lawannya juga, dan gimana caranya dia dapetin purple buff-nya. Meanwhile itu benar-benar NG sih berani banget dilihat tuh. Franco-nya bahkan motong ya kan di antara outer dan juga middle cara, tapi ini dia di Iron Hook begitu saja. Auranya pun masih sedikit escape ke arah belakang sana, walaupun Lele Pingkan ternyata nggak mau nyerah, dan Cherry sudah mulai datang ke team fight. Edge semua dikira begitu saja, memukul mundur beberapa hero dari WDT agar space yang di sektor Arkimika berhasil memperangkat ke arah objektif turret yang ada di area mid lane, dan bahkan Kenzie yang ingin memberikan badan dan memberikan pressure karena Mika pun harus terbang, membuat RRQ Mika mendapatkan kembali advantage mereka, dan disadvantage dialami oleh Dewa United If di menit yang kelima kali ini, Kolius. Yap. Bahkan Lele Pingkan di sini ini benar-benar memancing ya, serangan demi serangan dari Jenny, Phantom Touch dikeluarin. Ini dia di payung, Seimei open umbrella juga dilepasin. Satu badar terakhir, Fanny-nya langsung datang. Cherry berhasil untuk mendapatkan killing spree, walaupun dari tadi Cherry-nya tertekan. Yes, nice movement tentunya ya, dia masih bisa bertahan. Dan ada beberapa pressure yang diamankan oleh kawan-kawan dari Arkimika terhadap dirinya, tapi dia masih belum terpick off. Dengan adanya 3 poin kill tanpa terpick off, dia harus benar menjaga kembali dari segi positioningnya agar tidak terpecahkan uang atau ekonomi yang sudah ia kumpulkan. Ini Arkimika udah benar-benar bisa mengambil dan melantangkan laning phase yang dimiliki oleh Dewa United With. Dengan adanya beberapa objektif yang diamankan, bahkan setup art yang hilang yang membuat Ash benar-benar akan jauh lebih leluasa lagi untuk bisa mengamankan jungle pattern yang dimiliki oleh seorang Cherry. Tapi jujur, kalau penasaran ya Cipi ya, karena siapa frontlinernya Dewa United If? Masya ini adalah hero flag yang sebenarnya jarang untuk menjadi seorang frontliner. Dengan adanya Valentina yang menjadi roamer dari United If, mungkin mereka bisa aja bermain dengan damage yang lumayan cukup sakit. Tapi harusnya mereka bisa agresif di early. Karena mereka kalah agresif seperti ini, maka mereka kesulitan dalam segi defensifnya. Kalau dilihat dari Arkimika, lihat Lele Pingkan ini bisa menjadi frontliner. Franco juga bakal bisa nemenin lini belakangnya, terutama si Ichel, supaya nanti kalau memang dari seorang Kazi itu masuk langsung di Bloody-Han. Iya, benar banget, setuju banget. Ini nggak ada frontliner dari Dewa United If, that's why mereka benar-benar sulit banget untuk menghadapi permainan agresif dari Arkimika dari early hingga mid game. Di menit ke-7 kali ini kita bisa lihat mereka benar-benar overwhelmed, dimana dari wave minion penunjang pergerakan Arkimika pun sudah mulai memasuki satu buah idat turret di area mid lane. Dewa United If kini sudah tidak ada lagi penjaga terhadap base start mereka harus kembali defensif. Kini Lord pun belum hadir, tapi Arkimika udah berhasil melakukan isolasi terhadap hero-hero Dewa United If kali ini. Dengan adanya ekspansi terhadap skill yang ia miliki, Ash benar-benar udah langsung membabat habis, tapi ada Gak dirasa dong. langsung dipeluk dari satu buah advantage, membuat dari sisi Aurorus hilang di tangan Arkimika. Apa skill baju cooldown ya? Harusnya masih bisa dirasio untuk menghindari Iron Hook-nya Franco. Ini karena udah kehilangan si Kagura, otomatis mereka gak punya burst damage, dan kesempatan Arkimika itu dapetin middle base turret ini bakal besar banget. Dimana Kazi-nya pun mencoba untuk mencari jarak, dan Cherry-nya mencoba untuk melakukan split push di area top lane. Apakah itu keputusannya benar? Karena saat ini bahkan base-nya dalam ancaman. Karena ini dia Iron Hook-nya connect ke arah Jenny, satu bar darah terakhir. Untungnya Jenny masih punya Phantom Steps dan kabur ke belakang, dan apalagi tadi NG Bloody-Han-nya belum siap. Wow, jadi Fadi jalur rasanya diutus untuk menerapkan plan B-nya yang melakukan split push, tapi ini cukup krusial di area base Dewa United If karena wave dengan penunjang pergerakan dari Arkimika sudah mulai terlihat. Ini Dewa United If pun sedikit kewalahan untuk menahan gempuran karena Kenzie pun harus tumbang karena damage yang diberikan seorang S. Mancing mantap mania, tapi masih kejadian ada satu buah rasio umbrella yang dibuka oleh seorang Aura, dan Arkimika masih belum mundur ke arah belakang. Gerombolan minion mereka di area bawah sudah mulai masuk dari Dewa ini, dan lagi-lagi ada hook mengarah karena seorang Arachi pun harus hilang di tangan Arkimika. Even RQ benar-benar gak mau ngasih kendur. Dia masih stay di base dari Dewa United If, gak mau bikin Dewa United If bisa maju. Tapi lihat, Cherry-nya masih berjaga jarak di ular belakang. Bahkan Aura belum mau menyerah. Seimei open umbrella terus-terusan dilempar ke arah depan, dan lihat Chaos Assault-nya dilempar sama Gyobe menuju ke arah Kazi. Dia sedang melakukan defensive enhance chain. Base-nya terbuka lebar, sudah mulai dibukul-bukulin. Akhirnya Dewa United If pun harus mengalami kekalahan again dengan skor 2-0. Dan